Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, perkenalkan saya dengan Om Setiawan, ya. Silakan Pak. Jadi langsung saja, saya to the point saja, ya. Silakan, Ibu di sini, Ibu-ibu. Nah, silakan. Apa-apa. Jadi saya tuh cuma ingin nanya, Bapak Ibu tujuan mengaji ini, ya, apakah hanya sekedar silaturahmi untuk menjaga supaya bisa saling silaturahmi berinformasi, atau ada sesuatu yang ingin Bapak Ibu ambil dari pengajian ini? Dua-duanya. Nah, kalau memang dua-duanya, kita harus setuju dulu ya. Setujunya di mana? Gini, semua kegiatan apapun itu akan bermanfaat kalau ada tolak ukurnya. Betul atau tidak? Anak Bapak Ibu les, tolak ukurnya dia pintar atau tidak nantinya memahami pelajaran. Nah, sekarang saya tanya, tolak ukurnya Bapak Ibu ngaji itu mau apa? Halo? Enggak, kalau itu kan ujung ya. Maksudnya tuh Bapak Ibu ngaji sekarang bersama saya bareng-bareng, kan pasti ada tolak ukurnya dong. Jangan sekedar saya ceramah, bubar, setelah itu pusing lagi menjalani hidup. Nah, misalnya, oh saya ingin ngaji itu tolak ukurnya semakin mudah menyelesaikan masalah hidup saya. Kan itu jelas. Oh, saya ngaji itu yang kedua, saya ingin doa saya semakin mudah dikabulkan. Atau yang ketiga misalnya, oh saya tuh ngaji ingin semakin tenang di dalam menjalani hidup. Kenapa begitu? Karena buat saya di dunia saja ada tolak ukurnya. Apalagi Bapak Ibu tolak ukur di akhirat, ya. Karena semua suka tidak suka termasuk saya itu pasti akan apa Bapak Ibu? Mati ya. Nah, berarti sekarang setuju atau tidak bahwa kita ngaji itu salah satunya harusnya semakin lama kita ngaji semakin mudah menyelesaikan masalah. Berarti apa yang harus terjadi ketika Bapak Ibu nanti punya masalah? Kalau dulu misalnya, karena belum paham, belum ngaji, itu masih pusing misalnya. Tapi kalau sudah ngaji, harusnya semakin tenang, semakin mudah. Sekarang saya tanya, mohon maaf. Bapak Ibu itu kalau punya masalah masih pusing atau sudah tenang? Masih pusing. Nah, berarti apa yang harus kita evaluasi? Mari kita belajar. Jangan-jangan kita ngaji bertahun-tahun, kita lupa tujuan utama. Karena salah satunya fungsi ngaji itu adalah mengajarkan orang dari yang sulit menyelesaikan masalah hidupnya menjadi mudah menyelesaikan. Kan mohon maaf ya, Bapak Ibu semua yang hadir di sini kan punya masalah kan? Termasuk saya kan? Nah, kalau pertanyaan kedua, kira-kira untuk menyelesaikan masalah hidup itu mudah atau sulit? Jujur. Sulit ya? Pertanyaan ketiga terakhir. Terus fungsinya Al-Quran itu untuk apa? Nah, berarti petunjuk hidup itu untuk mempermudah atau mempersulit? Jadi sebenarnya untuk menyelesaikan masalah itu mudah atau sulit? Mudah bagi yang mengikuti Al-Quran. Sulit bagi yang berpikir sendiri. Bapak Ibu ketika punya masalah itu biasanya ngikuti Al-Quran atau berpikir sendiri? Jadi pengen yang sulit-sulit. Oke, jadi sekarang kita akan belajar ngaji, tapi ngajinya ke arah adalah bagaimana kita mudah menyelesaikan masalah berdasarkan teori-teori dalam Al-Quran. Contoh ya, karena ini alumni SMP ya, alumni SMP. Bapak Ibu dulu waktu diuji sama guru, ujian misalnya, itu tuh teorinya dulu baru ujian, atau ujian dulu baru teori? Teori dulu atau ujian dulu? Baik. Kenapa Bapak Ibu belajar teorinya dulu sebelum ujian? Supaya Bapak Ibu mengerjakan ujian itu berdasarkan teorinya. Betul? Sehingga nanti Bapak Ibu mudah menyelesaikan karena dasarnya teori. Pertanyaan kedua nih. Bapak Ibu kalau diuji oleh Allah, ujian hidup sama Allah, itu tuh teorinya dulu atau ujian hidup dulu? Kan Bapak Ibu tiap hari menghadapi ujian hidup ya, mau anak, mau suami, mau keluarga, mau ekonomi. Itu ketika Bapak Ibu diuji itu oleh Allah, ujian hidup dulu atau teorinya dulu? Ya, pertanyaan saya,
selama ini tuh Bapak Ibu tuh sadar nggak ketika Bapak Ibu diuji oleh Allah, itu tuh harusnya teorinya dulu atau ujian hidup dulu? Ujian hidup dulu? Bukan. Maksudnya tuh Bapak Ibu kan diuji setiap hari. Berarti ujian hidup dulu atau teorinya dulu? Biasanya ujian dulu. Ujian dulu ya. Terus kalau memang ujian dulu, terus Bapak Ibu mengerjakan ujian berdasarkan apa? Halo? Teori yang dipunyainya. Nah, makanya ini saya mau kupas ya. Saya tanya, Bapak Ibu sebelum lahir tuh Al-Quran sudah ada atau belum? Berarti tujuannya itu supaya nanti saat Bapak Ibu diuji, kan Bapak Ibu disuruh ngikuti teori Al-Quran kan? Nah, saya tanya, Bapak Ibu saat diuji itu ngikuti teori Al-Quran atau mikir sendiri? Halo? Ini kan aneh. Kita aja dulu diuji di sekolah, itu kita belajar teorinya dulu, supaya pas ujian itu Bapak Ibu mengikuti teori yang dipelajari waktu sebelum ujian. Sekarang Bapak Ibu diuji sama Allah. Diuji sama Allah. Harusnya setiap ujian itu ada nggak teorinya? Ada. Berarti nanti kita ikhtiar itu dalam rangka mengikuti teori di dalam Al-Quran atau dalam rangka berpikir sendiri. Terus selama ini Bapak Ibu pusing itu kenapa? Berpikir sendiri. Jadi mau buat teori baru. Jelas Bapak Ibu ini? Baik, saya buktikan sekarang. Saya buktikan. Benar nggak setiap ujian hidup itu sebenarnya sudah ada teorinya? Kalau sudah ada, mari kita kupas. Ya, biar apa? Semakin lama Bapak Ibu ngaji, minimal semakin mudah menyelesaikan masalahnya. Bukan karena pintar, tapi karena mengikuti teori di dalam Al-Quran. Surat 76, kita tadabbur Al-Quran sekarang. Ayat 2 dan ayat 3, silakan. Surat 76 Al-Insan ayat 2 dan ayat 3. Apa kata Allah? Apakah setiap ujian itu sudah ada petunjuknya? Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyaj. Nabtalihi faj'alnahu sami'an basira. Sungguh kami telah menciptakan manusia dari setetes mani yang bercampur. Jadi sebelum ada teori kedokteran, Allah sudah bilang manusia diciptakan dari setetes mani yang bercampur. Bayangkan Pak, padahal teori kedokteran waktu itu belum ada. Tapi Allah sudah mengatakan manusia itu diciptakan dari setetes mani yang bercampur. Perhatikan teorinya. Setelah diciptakan, apa kata Allah? Yang kami hendak mengujinya. Berarti nanti Bapak Ibu pas hidup akan diapain sama Allah? Diuji. Bapak Ibu tahu nanti Bapak Ibu hidup itu akan diuji? Enggak, menurut teorinya, ini teorinya. Ya, Bapak Ibu kan hidup diciptakan dari setetes mani yang bercampur. Setelah itu nanti Allah akan uji. Berarti pertanyaan saya, harusnya kalau Bapak Ibu belajar teori dari dulu, harusnya tahu nggak manusia itu pasti diuji? Harusnya tahu dong? Kalau tahu tuh harusnya kaget atau biasa saja? Kalau sudah tahu kan harusnya nggak usah kaget. Ya, nah itu maksudnya. Saya diciptakan dari setetes mani yang bercampur dan saya akan diuji. Berarti wajar nggak manusia itu diuji? Wajar ya? Berarti yang namanya wajar itu nanti pas mendapatkan ujian biasa-biasa saja atau pusing? Kalau wajar biasa saja. Kalau pusing wajar atau tidak wajar? Berarti Bapak Ibu selama ini orang wajar, orang tidak wajar? Mengerti ya Bapak Ibu ya? Jadi manusia hidup diciptakan dan akan diuji. Itu menurut teorinya. Dan ternyata terjadi kan? Terus lanjut Ustaz. Yang kami hendak mengujinya dengan perintah dan larangan. Terus? Karena itu kami jadikan dia mendengar dan melihat. Oke, jadi kita sepakat semua ya. Manusia diciptakan dan akan diuji. Terus lihat di ayat 3-nya. Di ayat 3-nya. 76 ayat 2 ayat 3. Di ayat 3-nya apa? Allah bilang apa? Perhatikan. Sungguh kami telah menunjukkan kepadanya jalan yang lurus. Berarti sudah ada belum teorinya?
Sudah, biar nanti Bapak Ibu bisa mengerjakan ujiannya. Berarti semua masalah itu akan jadi masalah nggak kalau Bapak Ibu mengikuti petunjuk? Tidak. Pertanyaan saya, berarti kalau mengikuti petunjuk, insya Allah meskipun kita tidak tahu jawabannya, pasti kita bisa menyelesaikan. Jadi untuk menyelesaikan masalah harusnya mudah atau sulit? Mudah bagi yang mengikuti petunjuk, sulit bagi yang berpikir sendiri. Bapak Ibu tuh senangnya selama ini mengikuti petunjuk atau mikir sendiri? Oh. Oke, baik guys, setuju, paham ya Bapak Ibu ya? Jadi ayo kita maksimalkan Al-Quran. Benar-benar menjadi petunjuk hidup kita. Jangan sekadar hanya dibaca, tapi masih pusing menjalani hidup. Karena logikanya petunjuk itu untuk mempermudah atau mempersulit? Harusnya mempermudah. Kenapa sekarang saya mau bahas yang seperti ini? Ini namanya ilmu kehidupan. Karena yang akan saya bahas itu berkaitan dengan apa yang saya jalani dulu Bapak Ibu. Nah, saya akan jelaskan ya. Kenapa setiap orang ketika punya masalah itu harusnya mudah menyelesaikan masalah hidupnya. Saya cerita sedikit. Jadi tahun 2005 saya punya perusahaan Bapak Ibu di Jakarta. 2006 bagus meningkat, 2007 pertengahan mulai kolab, 2008 awal saya bangkrut total Bapak Ibu. Ini awalnya. Kenapa saya belajar Al-Quran dibimbing oleh guru saya. Ya. Jadi waktu 2008 itu perusahaan saya hancur, saya punya masalah. Sama yang nanti saya sampaikan. Jadi masalah saya mungkin buat Bapak Ibu tidak besar, tapi buat saya itu menjadi benar-benar buat saya stres. Waktu itu saya punya hutang 2,5 miliar harus selesai dalam 3 bulan. Ya. Terus istri saya meminta bercerai. Dan saya akan dipenjara karena kasus urusan pajak. Januari 2008. Menurut Bapak Ibu itu masalah atau bukan? Tapi jawabannya ada nggak di dalam Al-Quran? Ada. Lalu saya bilang kepada Allah, saya bolak-balik Al-Quran, saya baca, bukan semakin tenang, malah semakin pusing. Kenapa? Ternyata saya tidak bisa menyambungkan antara ayat-ayat Al-Quran yang saya baca dengan masalah hidup yang saya hadapi. Harusnya logikanya antara teori Al-Quran dan masalah hidup itu nyambung atau tidak nyambung harusnya? Harusnya nyambung. Saya bilang, ya Allah, saya tuh percaya Al-Quran. Saya yakin dalam Al-Quran tuh ada semua jawabannya. Tapi kenapa kok ini saya baca, saya hatamkan, saya bolak-balik, seakan-akan nggak nyambung dengan masalah hidup saya? Harusnya Al-Quran itu pasti nyambung dengan masalahnya. Nah, selidik-selidik saya mohon sama Allah, ini di mana salahnya? Ternyata kesalahan saya cuma satu, Bapak Ibu. Saya belajar Al-Quran, saya belajar tafsir, tapi tidak ada gurunya. Akhirnya doa saya rubah. Ya Allah, pertemukan saya dengan seorang guru yang bisa mengajarkan saya bagaimana cara mempraktekkan Al-Quran dengan masalah hidup saya. Nanti Bapak Ibu tinggal praktekkan saja. Alhamdulillah, secara singkatnya saya ketemu guru saya, lalu saya diajarkan bagaimana cara prakteknya menghadapi masalah hidup saya. Saya praktekkan, apa yang terjadi? 2,5 bulan selesai masalah saya. Hutang 2,5 miliar selesai, istri saya nggak jadi bercerai, dan saya tidak jadi di penjara. Kesimpulannya apa? Ternyata semua orang ketika punya masalah, kalau mau mengikuti petunjuk Al-Quran, pasti selesai. Berarti kalau sekarang masalah Bapak Ibu belum selesai-selesai, kita balik saja, mungkin selama ini kurang mengikuti petunjuk Al-Quran. Jadi nggak mungkin orang selama ini pusing punya masalah kalau tidak dikasih petunjuknya. Berarti yang menjadi masalah itu berarti masalahnya atau karena tidak mengikuti petunjuk. Berarti salah siapa? Salah sendiri. Kenapa dikasih petunjuk malah mikir sendiri? Nah, baru sekarang saya sharing bagaimana waktu itu saya menyelesaikannya ya. Jadi waktu saya ketemu guru saya bilang, Pak Guru tolong saya. Saya tuh sudah baca Al-Quran. Saya tuh sudah bolak-balik berusaha memahami. Tapi ini saya kok nggak bisa mempraktekkan. Antara masalah yang saya hadapi dengan ayat-ayat Al-Quran yang selama ini kita hatamkan atau kita baca atau kita tafsirkan. Karena harusnya logikanya semua permasalahan ada dalam Al-Quran. Nah, saya bilang, tolong apa yang harus saya lakukan. Akhirnya guru saya itu cuma nanya satu. Mas Oke tuh hutang berapa? Katanya.
Saya bilang hutang saya 2,5 miliar. Kapan harus selesai? Dalam 3 bulan ini. Kalau enggak habis, ya. Aset masih ada, semua habis Bapak Ibu. Ruko habis, mobil habis, istri juga hampir habis waktu itu. Karena udah pengajuan kan masanya kan. Tapi buat saya kalau hal dua ini sih nggak masalah Pak. Yang membuat saya hampir putus asa itu kan karena saya dikasuskan oleh orang pajak. Karena memang waktu itu prosesnya kasusnya pajak. Oh, intinya pokoknya dulu kalau tidak menyelesaikan gugatan hukum itu loh Pak. Itu kan yang kepikiran buat saya. Artinya kalau istri ya kalau hilang bisa cari lagi ya. Ya misalkan memang mau gimana, mau istrinya udah mau cerai. Nah tapi saya kalau kepikir wah kalau saya penjara nanti ibu saya tuh berpikir ibu saya aja waktu itu. Nah baik kata guru saya, sama guru saya ngomong seperti apa yang saya omongkan sekarang. Mas Oke percaya nggak bahwa Al-Quran itu petunjuk hidup? Saya percaya. Yang namanya petunjuk itu apa Bapak Ibu yang namanya petunjuk? Membimbing orang dari yang tidak tahu menjadi tahu. Kayak saya tadi dari kajian subuh di Masjid Villa Bintaro mau ke sini, kan saya nggak tahu. Karena saya tidak tahu, saya buka apa? Google Map. Maka meskipun saya tidak tahu ke sini, maka saya dari sana ke sini ikuti saja Google Map-nya. Alhamdulillah nyampe kan begitu ya. Jadi petunjuk itu adalah membimbing kita dari yang tidak tahu menjadi tahu. Saya tanya, Bapak Ibu itu ketika punya masalah, sudah tahu belum solusinya? Memang belum. Kalau sudah tahu bukan masalah dong namanya. Betul? Karena belum tahu, Bapak Ibu tuh mikir sendiri atau ngikuti petunjuk? Loh, bisa nggak kita mikir sendiri? Nggak kan pernah tahu. Karena kita belum tahu, kayak saya belum tahu dari ke sini, maka saya buka Google Maps, saya ikuti petunjuk. Jadi petunjuk itu membimbing Bapak Ibu dari yang tidak tahu menjadi tahu. Nah, guru saya nanya, kira-kira menurut Mas Oke, hutang 2,5 miliar, istrinya mau bercerai dan akan dipenjara dalam 3 bulan selesai atau tidak? Nggak mungkin, Pak Guru. Menurut saya. Tapi kalau Mas Oke mengikuti petunjuk, kira-kira selesai nggak? Wallahualam juga, saya nggak tahu. Akhirnya guru saya bilang, baik kalau begitu. Saya akan ajarkan bagaimana cara prakteknya dalam Al-Quran. Silakan nanti masuk ke praktekkan, nanti kita evaluasi 2 bulan, 3 bulan ke depan. Akhirnya saya praktek Pak, berdasarkan petunjuk Al-Quran. Saya praktekkan, apa yang terjadi? 2,5 bulan selesai masalah saya. Hutang 2,5 miliar selesai, istri nggak jadi bercerai, dan saya tidak jadi di penjara. Makanya saya bilang, kita ngaji itu tujuannya apa? Kalau cuma ibu hanya sekedar mendengarkan saya, tidak ada tolak ukurnya, menurut saya rugi. Ibu sudah membuang waktu, saya juga sudah meluangkan waktu. Ayo kita tingkatkan skill kita dalam menyelesaikan permasalahan hidup. Karena ibu bangun tidur tadi sampai nanti tidur lagi, pasti menghadapi yang namanya kejadian, betul? Dan kadang-kadang ada yang dianggap masalah, ada yang tidak. Terus kalau kita tidak menguasai ilmu menyelesaikan masalah, padahal sudah ada di dalam Al-Quran, terus mau gimana? Jelas ini Bapak Ibu ya? Baik, jadi ini yang akan saya praktekkan. Jadi waktu guru saya nanya, saya udah praktek 2,5 bulan selesai. Ini saya akan ceritakan bagaimana cara prakteknya sampai masalah saya selesai. Jadi waktu guru saya itu tanya, Mas Oke itu hutang berapa? Saya bilang hutang saya 2,5 miliar. Kira-kira menurut Mas Oke, ini anggaplah saya gurunya, ibu saya ya. Ibu saya, kan guru saya nanya, Mas Oke hutang 2,5 miliar. Ya, saya, guru saya namanya Kiai Antono. Saya hutang saya misalnya 5 juta. Kira-kira menurut Mas Oke, 2,5 miliar dan 5 juta, lebih cepat mana yang lunasnya? Secara umum Pak, secara umum. 5 juta, saya jawab 5 juta. Kenapa 5 juta? Lebih sedikit. Salah kata guru saya. Makanya masalah Mas Oke nggak selesai-selesai. Saya bingung kan Bu? Karena secara umum pasti manusia itu biasanya mengukur masalah berdasarkan kemampuannya. Salah Bapak Ibu. Loh saya bilang Pak Guru salahnya di mana? Silahkan bantah jawaban saya ya. Kalau 5 juta tidak ditolong Allah, 2,5 miliar ditolong Allah. Kira-kira mana yang lebih cepat lunas? Kenapa tadi bilang yang 5 juta? Paham ini Bapak Ibu ini? Nah, padahal di petunjuk sudah dibilang Pak. Mau 5 juta, mau 2,5 miliar, kalau Allah yang menolong, selesai masalahnya.
Tinggal pertanyaannya, bagaimana saat ikhtiar agar Allah mau menolong masalah kita? Saya diam Bapak Ibu. Itu titik balik hidup saya. Ternyata selama ini saya memang selalu ketika punya masalah adalah bagaimana menyelesaikan. Bukan bagaimana agar Allah menolong. Padahal mau masalah besar, mau masalah kecil, kalau Allah yang menolong, selesai atau tidak. Dan ternyata menurut Al-Quran begitu. Kita buktikan ayatnya ya. Surat 3 Ali Imran. Silakan Bapak Ibu kalau mau buka, mau tadabbur juga nggak apa-apa, santai aja. Ayat 160. Bagaimana caranya agar Allah menolong masalah kita? Silakan. Surat 3 Al-Imran ayat 160. Baik, silakan. Jika Allah Surat 3 Ali Imran ayat 160. Santai aja nggak apa-apa, tenang aja. Silakan. Jika Allah menolong kamu, maka tidak ada yang dapat mengalahkan kamu. Oke, jelas ya. Terus? Tetapi jika Allah membiarkan kamu atau tidak memberi pertolongan, maka siapa yang dapat menolongmu setelah itu? Ini maksudnya apa Bapak Ibu? Jika Allah menolong kamu, maka tidak ada yang bisa mengalahkan kamu. Berarti masalah selesai atau tidak? Tapi jika Allah tidak menolong Bapak Ibu, sepinter apapun Bapak Ibu, sekaya apapun, maka masalah Bapak Ibu tidak akan pernah selesai. Saya diem Bapak Ibu. Selama ini mohon maaf, kata guru saya, Mas Oke tuh ikhtiar selama ini niatnya untuk menyelesaikan masalah atau supaya ditolong Allah. Jujur. Kira-kira waktu itu jawaban saya apa ibu-ibu? Kok tahu ibu? Saya ditanya oleh guru saya, niat Mas Oke selama ini di dalam ikhtiar, sakit pergi ke dokter, hutang berusaha dilunasi. Itu tuh biasanya niatnya untuk menyelesaikan masalah atau supaya Allah menolong. Saya diam. Betul, saya jawab selama ini saya niatnya untuk menyelesaikan masalah. Padahal ayat ini jelas, jika Allah menolong kamu, maka semua masalah terselesaikan. Tapi Allah nggak nolong, meskipun ibu mau jungkir balik, sepintar apapun tidak akan pernah selesai. Berarti masalah selesai itu karena kemampuan ikhtiar kita atau karena pertolongan Allah. Berarti pola berpikirnya harus dibalik sekarang. Berarti kita ikhtiar itu dalam rangka agar Allah mau menolong. Wah, saya bilang pantesan masalah saya bertahun-tahun gak selesai-selesai. Karena dari awal saya sudah salah niat. Karena waktu itu niat saya selalu bagaimana menyelesaikan. Padahal yang benar itu menurut petunjuk Al-Quran, harusnya ketika Bapak Ibu punya masalah itu adalah bagaimana supaya Allah menolong. Sekarang saya tanya nih, nggak usah pakai ayat. Kira-kira Allah tuh akan menolong kepada yang bersyukur atau mengeluh? Bapak Ibu selama ini ketika punya masalah bersyukur atau mengeluh? Nah, tapi ingin ditolong Allah, tapi mengeluh. Kan ini nggak nyambung, Pak. Nah, saya diam aja, Pak. Saya udah nggak bisa ngomong, Pak. Oh, ini salah saya. Kenapa selama setahun lebih saya berusaha menyelesaikan, saya kok nggak selesai-selesai? Ternyata dari awal niat saya salah. Karena niat saya selalu bagaimana menyelesaikan. Punya masalah dengan anak, bagaimana anak berubah. Punya masalah dengan suami, bagaimana suami berubah. Kalau Allah nggak nolong, mau secerewet apapun ibu, nggak akan berubah. Tapi kalau Allah nolong, berubah nggak suami? Pasti berubah. Akhlaknya suaminya tetap itu. Jelas Bapak Ibu ini? Nah, berarti sekarang kita akan konsentrasi. Kalau saya punya masalah itu gimana caranya supaya Allah menolong masalah saya, kan begitu kan? Nah, saya baru diajarkan langkah demi langkahnya. Baik, berarti kita harus cari ayat di dalam Al-Quran. Yang ayat itu Allah berjanji akan menolong kita. Kalau sudah dapat ayatnya, Bapak Ibu jalani, praktekkan. Pasti nanti masalahnya selesai karena pertolongan Allah. Di mana ayatnya yang Allah janji menolong? Ternyata ayatnya di surat Al-Baqarah ayat 153. Ya ayyuhallazina amanu ista'inu bisabri wassholah. Bapak Ibu juga sering dengar ayat ini. Silakan Ustaz Anas.
Surat 2 Al-Baqarah ayat 153. Bagaimana supaya Allah menolong masalah kita? Wahai orang-orang yang beriman, Nah, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. siapa yang menawarkan ini? Kira-kira kalau Allah menawarkan, harusnya Bapak Ibu ditolong nggak? Terus kenapa banyak orang yang masih belum ditolong? Nah, mulai paham ya? Berarti Allah tuh nolong kepada semua manusia atau tidak semua manusia? Tidak semua. Nah, baca lagi. Wahai orang-orang yang beriman, Jadi Allah manggil siapa? Orang yang beriman. Terus? mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Setelah yakin, Bapak Ibu berdoa minta tolong, lalu jalani dengan sabar dan sholat. Berarti pasti ditolong nggak harusnya? Nah, guru saya nanya ke saya, masuk ke sudah beriman? Insya Allah Pak Guru, saya dari kecil sudah beriman. Saya sudah yakin sama Allah. Sudah sabar, kalau nggak sabar saya bunuh diri dengan masalah ini. Sudah sholat, apalagi sholat, tahajud 11, duha 12, rawatib 10. Saya jalani Pak, kepepet. Kan kalau orang kepepet apapun dilakukan. Nah, terakhir pertanyaan guru saya, sudah ditolong? Belum, saya bilang. Berarti iman sabar sholat saya yang belum benar atau ayat yang salah? Pasti iman sabar sholat saya yang belum benar. Ya, nah sekarang saya tanya, Bapak Ibu sudah beriman? Insya Allah? Menurut Al-Quran atau menurut perasaan? Nah, kayaknya sama dengan saya ini. Baik, kita lihat. Cirinya orang beriman menurut Al-Quran. Jadi standarisasinya bukan perasaan ya, tapi menurut Al-Quran. Surat 5 ayat 69. Apa kata Allah? Surat 5 Al-Maidah ayat 69. Apa kata Allah? Cirinya orang beriman. Nanti Bapak Ibu samakan dengan itu. Barang siapa beriman kepada Allah, Barang siapa beriman kepada Allah, kepada hari kemudian, dan berbuat kebajikan. surat 5 ayat 69. Al-Maidah ayat 69. Oke, saya Enggak, itu dari atasnya. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang Yahudi, Sabi'in, dan orang-orang Nasrani. Betul? Nah, terus? Barang siapa beriman kepada Allah, kepada hari kemudian, dan berbuat kebajikan, maka tidak ada rasa khawatir padanya, dan mereka tidak bersedih hati. Jadi cirinya orang beriman apa, Pak? Tidak bersedih dan tidak khawatir. Bapak Ibu masih ada rasa khawatir dan sedih? Berarti sudah beriman atau kurang beriman? Kenapa tadi ngaku sudah? Nah, ternyata saya waktu itu nggak ditolong-tolong karena perasaan. Berarti belum ya? Nanti kita akan belajar bagaimana cara beriman dengan benar. Supaya Bapak Ibu bisa mempraktekkan. Baik, yang kedua. Bapak Ibu sudah sholat? Menurut perasaan atau menurut Al-Quran? Kayaknya perasaan lagi nih. Baik, kita lihat cirinya orang sholat menurut Al-Quran. Bukan menurut perasaan. Surat 70 Al-Ma'arij ayat 19 sampai 22. Apa cirinya orang sholat kata Allah? Surat 70 Al-Ma'arij ayat 19 sampai 22. Cirinya orang sholat, silakan. Sungguh manusia diciptakan bersifat suka mengeluh. Betul? Suami gajinya kecil. Anak tidak nurut. Bisnis turun. Jadi dasarnya manusia itu mengeluh. Terus? Apabila dia ditimpa kesusahan, dia berkeluh kesah. Betul ya? Terus? Dan apabila mendapat kebaikan harta, dia jadi kikir. Kikir berkeluh kesah. Tapi ada golongan yang tidak mengeluh. Golongan apa itu? Lanjut dua-duanya. Kecuali orang-orang yang melaksanakan sholat. Jadi menurut Al-Quran, orang sholat itu mengeluh atau tidak? Bapak Ibu masih mengeluh? Tapi sudah sholat? Tapi mengeluh? Nah, berarti kita perbaiki. Iman seperti apa? Sholat seperti apa? Terakhir. Menurut Bapak Ibu sabar itu sulit atau mudah? Menurut Bapak Ibu sabar itu sulit atau mudah? Halo? Jawab aja, nggak apa-apa. Salah benar nggak masalah, kita diskusi. Menurut Bapak Ibu selama ini sabar itu sulit atau mudah?
Kenapa sulit? Jawabannya cuma satu. Karena selama ini Bapak Ibu tidak pernah diajarkan caranya. Ayo jujur. Bapak Ibu kalau punya masalah, disuruh sabar atau diajarkan caranya sabar? Nah, kalau ada orang nyuruh ibu sabar, ibu tanya, Ustadz saya ini bukan orang sabar. Ingin jadi sabar, gimana caranya? Kalau dia nggak ngajarin caranya, nggak usah nyuruh. Lo ngapain ngomong nyuruh nggak ngajarin caranya? Jadi sabar itu bukan sulit ya. Sabar itu ternyata bukan sulit. Karena selama ini Bapak Ibu belum pernah atau mungkin nggak pernah diajarin caranya. Padahal kalau diajarkan caranya harusnya mudah atau sulit? Sesuai dengan surat 18 Al-Kahfi ayat 68. Sabar itu sulit atau karena kita tidak tahu caranya? Silakan. Surat 18. Ya, surat Al-Kahfi ayat 68. Dan Silakan. bagaimana engkau akan dapat bersabar atas sesuatu Nah, terus? sedang engkau belum mempunyai pengetahuan yang cukup tentang hal itu. Berarti sabar itu sulit atau karena kita tidak tahu caranya selama ini? Loh, Bapak Ibu nggak pernah tanya caranya selama ini? Cuman disuruh. Bagaimana Bapak Ibu bisa sabar kalau tidak diajarkan caranya? Baik ya, paham ya? Berarti kesimpulannya apa ngaji kita? Kita harus belajar iman yang benar, sabar yang benar, sholat yang benar, praktekkan, Allah pasti menolong. Harusnya Al-Quran itu benar-benar begitu. Teori dan praktek itu sama. Sehingga apa? Sesuai dengan janji Allah. Kalau Bapak Ibu mengikuti Al-Quran, maka hidupnya akan bahagia dunia dan akhirat. 87 ayat 6 sampai ayat 8. Silakan. Surat 87 Al-Ala ayat 6 sampai ayat 8. Betul Ayat atau 6. tidak? Al-Quran diturunkan agar kita hidup bahagia dunia dan akhirat. Kami akan membacakan Al-Quran kepadamu Muhammad sehingga engkau tidak akan lupa. Terus? Kecuali jika Allah menghendaki. Oke, perhatikan ayat 8-nya. Sungguh dia mengetahui yang terang dan yang tersembunyi. Untuk? Terus? Dan kami akan memudahkan bagimu ke jalan kemudahan mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Jadi Al-Quran Allah turunkan agar hidup Bapak Ibu bahagia dunia dan akhirat. Bapak Ibu pun pasti cita-citanya bahagia dunia dan akhirat. Berarti logikanya bahagia itu mudah atau sulit? Mudah bagi yang mengikuti Al-Quran. Sulit bagi yang mengikuti keinginan atau hawa nafsunya sendiri. Mulai paham kajiannya ke arah mana ya? Jadi kita akan belajar mengupas Al-Quran, lalu mempraktekkan ujiannya masing-masing, lalu silakan buktikan apakah dengan benar-benar mengikuti Al-Quran, harusnya semakin lama hidup kita semakin mudah menyelesaikan masalah. Berarti nanti ujung-ujungnya semakin yakin atau semakin khawatir? Berarti semakin banyak masalah, harusnya semakin yakin. Baik, ada pertanyaan di sini? Paham? Baik. Sekarang kita kupas ya. Dari 3 ini, iman yang benar, sabar yang benar, sholat yang benar. Ibu mau pilih yang mana dulu? Oh, yang sholat khusyuk. Oke. Kan saya tawarkan 3 ya. Allah akan menolong, tapi syaratnya 3 hal ini. Iman yang benar, sabar yang benar, sholat yang benar. Silakan, Bapak Ibu minta yang mana dulu? Nanti saya jelaskan. Iman dulu. Yaudah, kita mulai iman dulu ya. Baik. Sesuai Ustadz tadi yang benernya harusnya gimana? Fleksibel kok, fleksibel kan, fleksibel. Oke. Sekarang pertanyaan saya, kenapa kita harus beriman kepada Allah? Saya ulang. Kenapa kita harus beriman kepada Allah? Atau gini, kenapa kita harus minum obat? Biar sembuh. Kan Bapak Ibu sadar ini. Berarti Bapak Ibu minum obat itu kesadaran atau paksaan?
Kesadaran dong. Karena saya ingin sembuh, maka saya minum obat. Pertanyaan saya, kenapa kita harus beriman kepada Allah? Yang pertama, supaya ditolong oleh Allah. Kan tadi jelas, wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Jadi jelas ya? Oh masih ada ya? Ayo silakan. Oh masih banyak. Yaudah, silakan Bu, di sebelah sana ibu-ibu. Nah, ayo silakan. Ayo silakan di sini Bu. Nah. Oke, kita mulai ya. Jadi pertanyaannya, kenapa kita harus beriman kepada Allah? Supaya ditolong Allah. Allah itu akan menolong kepada yang yakin atau yang khawatir? Bapak Ibu kalau punya masalah yakin atau khawatir? Subhanallah. Jadi kenapa kita harus beriman kepada Allah? Ternyata kalau kita beriman kepada Allah itu Allah pasti menolong. Semakin yakin kita kepada Allah, semakin cepat Allah memberikan pertolongan. Jadi nanti ketika punya masalah itu yakin atau mikir? Yakin. Selama ini Bapak Ibu ketika punya masalah yakin atau mikir? Mikir apa? Tuh, awalnya mikir, biasanya jadi yakin atau malah jadi pusing? Pusing. Jadi yang pertama, kenapa kita harus beriman kepada Allah? Agar kita ditolong oleh Allah. Yang kedua, kenapa kita harus beriman kepada Allah? Surat 10 ayat 9, silakan. Surat 10 Yunus ayat 9. Jadi kita akan mengkaji ayat-ayat Al-Quran semuanya ya Bapak Ibu ya, silakan. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan niscaya diberi petunjuk oleh Tuhan karena keimanannya. Kenapa kita harus beriman kepada Allah Bapak Ibu? Supaya dapat petunjuk. Mohon maaf, sebesar apapun masalah ibu, kalau dapat petunjuk selesai atau tidak? Nah, berarti tidak ada masalah besar, tidak ada masalah kecil. Yang ada Bapak Ibu yakin atau mikir. Ya. Kalau masih mikir, berarti yakin atau tidak kalau masih mikir? Enggak. Kalau sudah yakin tuh pasti udah enggak mikir, tinggal dijalani. Ya. Padahal mohon maaf ya, toh Bapak Ibu mau mikir pun tetap yang nolong siapa? Nah, terus kenapa mikir-mikir? Kan petunjuknya sudah ada. Tinggal pikiran ini dipakai mengikuti petunjuk. Bukan mikirin besok bagaimana. Jelas ya Bapak Ibu ya? Jadi kenapa kita harus yakin kepada Allah? Yang kedua, agar diberi petunjuk. Yang terakhir, meskipun masih banyak ya, kenapa kita harus beriman kepada Allah? Tadi di surat 5 ayat 69. 5 ayat 69, agar tidak bersedih dan tidak khawatir. Berarti nanti saat menjalani ujian tenang atau khawatir? Bagi siapa? Orang yang beriman. Kalau yang khawatir berarti beriman atau kurang beriman? Nah, mohon maaf, Bapak Ibu selama ini itu beriman atau kurang beriman? Belum. Jangan Pak, jangan belum ekstrim nanti. Masih kan kita. Nah, siap ya? Baik. Nah, oke, kita sudah setuju ya? Oke. Sekarang pertanyaan kedua. Di dalam Islam itu terbagi dari dua rukun. Rukun Islam dan rukun iman ya. Karena pembahasannya tentang iman, saya tanya nih. Bapak Ibu selama ini di rukun iman yang pertama, disuruh beriman kepada Allah. Betul? Mohon maaf, bisa dijawab. Yang lama, diam dulu ya. Kita disuruh beriman kepada Allah. Beriman kepada apanya? Halo? Wah, malah kucing yang jawab. Lah, Bapak Ibu tahu kan di rukun iman yang pertama beriman kepada Allah. Selama ini kita disuruh beriman kepada Allah. Itu disuruh beriman kepada apanya, Bapak? Nah, ini yang terjadi. Seperti saya dulu pusing itu begini, Pak. Karena ternyata pelajaran Al-Quran saya tidak bisa mengimplementasikan, makanya jadi bingung. Jadi kita akan belajar itu mengimplementasikan. Karena kalau ngaji Bapak Ibu pasti rajin.
Tapi pertanyaannya, setelah ngaji itu outputnya, tolak ukurnya apa? Selama ini kita disuruh beriman kepada Allah. Beriman kepada apanya? 28 ayat 10. Biar Al-Quran yang jawab. Silakan. Surat 28 Al-Qasas ayat 10. Apa kata Allah? Kita disuruh beriman kepada Allah itu beriman kepada apanya? Dan hati ibu Musa menjadi kosong. Terus? Sungguh hampir saja dia menyatakannya rahasia tentang Musa. Terus? Seandainya tidak kami teguhkan hatinya agar dia termasuk orang-orang yang beriman kepada janji Allah. Selama ini kita disuruh beriman kepada Allah, beriman kepada apanya? Janji-janjinya. Di dalam Al-Quran banyak nggak janji Allah? Kenapa? Bapak Ibu yakin janji Allah? Apa salah satu janji Allah? Apa salah satu janji Allah? Kan kita disuruh beriman selama ini kepada Allah, ternyata beriman kepada janjinya. Apa salah satu tadi janji Allah? Misalnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sering dengar ini? 94 ayat 5 dan 6? Sering? Coba dibaca aja biar Bapak Ibu ingat. Biasanya kalau ngaji gini memang suka lupa. Apa janji Allah? Surat 94 Al-Insyirah ayat 5 dan ayat 6. Apa kata Allah? Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Ini siapa yang janji? Pertanyaan saya, Bapak Ibu berarti nanti pas menghadapi kesulitan, percaya kepada janji Allah atau pusing dengan kesulitannya? Boleh pusing? Loh, baca lagi Ustaz Anas. Wah, ini makanya nih. Coba. Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Ini siapa yang janji? Maksud Allah itu nanti kan Bapak Ibu akan menghadapi kesulitan, betul nggak? Tapi kata Allah tenang saja, tetap nanti akan ada kemudahan. Berarti nanti pas Bapak Ibu dikasih kesulitan, harusnya tetap yakin dengan janji Allah atau pusing dengan kesulitannya? Harusnya yakin. Kenyataannya? Padahal Allah ngasih iman di dalam diri Bapak Ibu itu, maksudnya pas menghadapi kesulitan, enggak, Allah pasti menolong saya. Kalau Bapak Ibu begitu, pasti Allah akan tolong. Karena Allah sesuai dengan praduga, prasangka hambanya. Jadi nanti pas menghadapi kesulitan, Ibu percaya atau pusing? Boleh pusing? Pusing itu akal atau iman? Kalau tenang itu akal atau iman? Bapak Ibu biasanya kalau ada masalah pakai akal atau pakai iman? Padahal ujian itu untuk meningkatkan keakalan atau keimanan. Kenapa alat yang dipakai salah? Jelas nih Bapak Ibu ya? Jadi kita belajar ya. Oke. Jadi salah satu janji Allah apa? Bersama kesulitan. Dan Allah bilang dua ayat berikutnya. Ini saya kupas dulu Bapak Ibu biar yakin ya. Surat 10 ayat 55. Kita mulai dari sini. 10 surat Yunus ayat 55. Apa kata Allah? Surat 10 Yunus ayat 55. Apa Allah sampaikan? Biar Bapak Ibu semakin yakin. Ketahuilah, sesungguhnya milik Allah lah apa yang ada di langit dan di bumi. Terus, lihat, perhatikan Allah nanya kepada siapa ini? Bukankah janji Allah itu benar? Allah nanya ke siapa? Kepada kita. Tapi lihat, ada komanya. Terus? Tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui. Meskipun Allah sudah berjanji di dalam Al-Quran, tapi banyak nggak orang yang tidak tahu? Siapa tuh yang pusing-pusing itu loh kalau punya masalah? Ngerti ya Bapak Ibu ya? Jadi meskipun Allah sudah berjanji, tapi banyak orang yang tidak meyakininya. Makanya Allah kasihnya ujian lagi, karena Bapak Ibu nggak yakin-yakin. Baik, satu lagi yang harus Bapak Ibu pegang, surat 30 ayat 6. Ar-Rum. Surat 30 Ar-Rum ayat 6. Bapak Ibu 6. pegang ini ya. Satu lagi ayatnya. Itulah janji Allah. Allah tidak akan menyalahi janjinya. Apa janjinya Allah? Sekali lagi. Itulah janji Allah.
Allah tidak akan menyalahi janjinya. Baik, Allah tidak akan apa? Berarti pasti terjadi atau tidak? Jadi ketika Allah bilang bersama kesulitan ada kemudahan, pasti atau tidak? Bagi siapa? Yang yakin atau yang pusing? Bapak Ibu ketika menghadapi kesulitan yakin atau pusing? Yakin pusing. Iya. Nah, koma lagi kata Allah, meskipun Allah tidak akan menyalahi janjinya, apa katanya? Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Padahal beriman kepada Allah kita kan dari dulu sudah dikasih tahu ya Bu ya. Tapi kenapa Bapak Ibu kok tetap nggak yakin sama Allah? Nah, makanya kita selain belajar pengetahuannya, kita belajar implementasi nanti ya. Baik, sekarang kita akan mulai implementasinya. Untuk beriman kepada Allah, perlu proses atau tidak? Perlu proses? Baik, pertanyaan kedua. Kalau perlu proses, umur berapa Bapak Ibu mau yakin sama Allah? Setahun lagi? Loh, katanya perlu proses. Saya ulang lagi. Loh, iya kan kalau perlu proses itu berarti perlu meyakini Allah. Kan begitu kan? Saya tanya, untuk beriman kepada Allah, perlu proses atau tidak? Loh, kok jadi berubah? Loh, ini yang mana jawabannya? Hah? Coba saya ulangi lagi. Gak apa-apa, saya ingin tahu Bapak Ibu itu sejauh mana memahami tentang iman ya. Untuk yakin kepada Allah perlu proses atau tidak? Hah? Harusnya enggak. Tapi kenyataannya? Nah, ini saya mau luruskan. Sifat Allah manakah yang membuat Bapak Ibu ragu? Sehingga Bapak Ibu perlu proses meyakini. Loh, kalau tidak ada, berarti untuk yakin kepada Allah perlu proses atau tidak? Tidak. Peningkatan keimanannya perlu proses ujian. Tolong dibedakan ya. Jadi yakin sama Allah, aku yakin, saya yakin. Tapi kalau ingin meningkat imannya, Bapak Ibu harus diuji. 29 ayat 2, silakan. Surat 29 ayat 2. Jadi dibedakan ya antara yakin kepada Allah dan proses meningkatkan iman. Beda itu, silakan. Apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan hanya dengan mengatakan kami telah beriman? Jelas Bapak Ibu ini? Jangan ngomong saja beriman. Terus? Dan mereka tidak diuji. Berarti ayat 29 ayat 2 bilang apa? Kalau Bapak Ibu ngaku beriman, berarti pasti akan Diuji. Jadi cirinya orang beriman apa? Bapak Ibu mau diuji? Iya. Jadi nanti fungsinya ujian itu agar kita menderita, agar iman kita meningkat. Semakin banyak ujian, semakin meningkat iman kita, bukan semakin pusing. Jadi Bapak Ibu senang diuji? Loh, iya. Justru kalau Bapak Ibu diuji itu berarti Allah percaya bahwa Ibu tuh akan meningkat imannya. Atau Bapak Ibu ingin meningkat tapi nggak mau diuji. Memang di sekolah dulu kayak gitu? Nggak bisa. Berarti Bapak Ibu butuh nggak ujian? Namanya orang butuh kalau dikasih terima kasih atau emosi? Enggak, saya haus, butuh minum. Pak Gatot ngasih saya minum. Saya emosi atau terima kasih? Ibu ingin meningkat keimanannya. Allah kasih ujian. Berarti Ibu terima kasih atau emosi? Karena saya memang ingin meningkat. Berarti kalau Ibu ingin meningkat imannya, butuh suami yang baik atau yang menjengkelkan? Ayo. Iya dong, kan kita ingin meningkat. Berarti ujian itu masalah atau sarana peningkatan keimanan? Sarana peningkatan. Tinggal nanti bagaimana cara menyelesaikan, kan itu aja kan? Ibu mau takut atau tidak, ujian itu takdir. Saya tanya, perlu nggak sih kita bicarakan takdir Allah?
Siang dan malam, takdir atau pilihan? Takdir. Kita diciptakan, takdir atau pilihan? Berarti takdir itu difikirkan atau dijalani? Ibu ketika punya masalah, dipikirkan atau dijalani? Benar ini. Jadi udah nggak mikir kalau punya masalah. Subhanallah, soleha sekali ibu. Karena mau dipikirkan dijalani pun tetap namanya takdir Allah, tidak ada yang bisa menolak. Kenapa siang malam Bapak Ibu nggak protes, kok diuji malah protes? Kan sama-sama takdir. Tapi pilihan dalam menjalani ujian, silakan pilih dua. Di jalan yang lurus atau di jalan yang sesat. Kalau di jalan yang lurus berarti mengikuti petunjuk. Kalau di jalan yang sesat mengikuti hawa nafsunya. Sudah mulai paham ini maksud saya ya. Baik, sekarang kita lanjut. Ya. Oke, kita lanjut ya. Berarti sekarang bagaimana cara mempraktekkan, mengimplementasikan iman dalam kehidupan sehari-hari. Padahal selain iman, Allah pun memberi apa kepada kita? Selain iman, Allah memberikan apa kepada kita? Akal. Ya, kan Bapak selain iman kan ada akal kan? Nah, sekarang pertanyaan saya sederhana. Mudah-mudahan Bapak bisa jawab. Kapan akal digunakan? Kapan iman digunakan? Ayo. Bapak Ibu kan nanti diuji sama Allah. Ya, kan Bapak Ibu pasti tiap hari menghadapi ujian kan? Pertanyaan saya, kapan akal digunakan? Kapan iman digunakan? Ayo, Bapak Ibu. Akal digunakan pada saat ada ujian. Iman? Nggak apa-apa, ayo. Saya ingin memancing biar Bapak Ibu tuh bisa benar-benar paham gitu loh. Kapan akal digunakan, kapan iman digunakan? Salah, gini, kita buat perjanjian ya. Lebih baik Bapak Ibu langsung jawab salah daripada mikir lama salah. Oke, kita lanjut lagi ya. Kapan akal digunakan, kapan iman digunakan? Ayo. Saat berusaha pakai akal. Terus iman? Nah, inilah Bapak Ibu. Ini yang membuat masalah saya nggak selesai itu ini. Nggak apa-apa kan kita sama-sama belajar ya. Jadi waktu 2008 saya ditanya guru saya pun bingung. Iya ya, ternyata selama ini tuh saya cuma sekedar beriman kepada Allah, tapi implementasinya nggak tahu gitu loh. Padahal selain iman kita pasti punya akal kan? Oke, kita akan buktikan. Saya akan buat 3 pertanyaan. Insya Allah Bapak Ibu akan paham. Kapan akal digunakan? Kapan iman digunakan? Insya Allah akan paham. 1. Bapak Ibu percaya nggak? 2 tambah 2 sama dengan 4. Mau percaya tidak percaya pun 2 tambah 2 pasti 4. Sesuatu yang masih masuk akal tidak usah menggunakan iman. Kan 2 tambah 2 pasti 4. Mau percaya atau tidak? 1, 2, 3, 4. Paham Bapak Ibu? Baik, yang kedua. Yang kedua, Bapak Ibu percaya gula itu rasanya manis? Mau percaya tidak percaya pun, silakan pergi ke dapur, ambil itu gula, rasakan, pasti manis. Sesuatu yang masih bisa dibuktikan, tidak usah menggunakan iman. Ingat ya prinsipnya ya. 1, kalau hal itu masih masuk akal, kalau hal itu masih bisa dibuktikan, nggak usah pakai percaya pun nggak apa-apa. Bapak Ibu percaya gula itu manis? Mau percaya atau tidak ya tetap manis. Karena kita sudah merasakan. Baik, sekarang yang terakhir. Nanti baru kita rangkai. Fungsinya iman itu gimana? Yang ketiga ya, Bapak Ibu jawab ya. Akar 19 kali sinus 30 dikali 385 dibagi 3/4 dikali 0,5 hasilnya 5. Percaya nggak? Kalau dibuktikan nggak usah pakai iman. Ya. Ayo, saya ulang. Kalau itu masih bisa dibuktikan, nggak usah pakai iman. Saya tanya, percaya nggak akar 19 kali sinus 30 kali 385 dibagi 3/4 hasilnya 5? Pilihan Bapak Ibu cuma 2, percaya atau tidak. Kenapa? Belum terbukti,
dan di luar akal. Berarti kapan iman digunakan? Saat kita sudah tidak bisa berpikir, saat belum bisa dibuktikan, maka Bapak Ibu harus pakai iman. Seperti guru saya nanya, Mas Oka, secara akal hutang 2,5 miliar, istri mau bercerai dan akan dipenjara, selesai atau tidak? Nggak mungkin, Pak Guru. Belum terbukti dan saya pun tidak mengerti. Tapi guru saya tanya, tapi kalau Allah menolong, kira-kira selesai atau tidak? Berarti saya waktu itu posisinya pakai iman atau pakai akal? Baik, jadi harusnya pakai iman. Saya nggak tahu bagaimana cara penyelesaiannya, tapi saya yakin kalau Allah menolong saya, pasti terselesaikan. Makanya orang beriman itu tidak khawatir dan bersedih. Jadi kapan iman digunakan? Nah, setelah akal sudah menyerah, setelah belum bisa dibuktikan, gunakanlah iman. Saya tanya, lebih baik nunggu akal mentok atau dari awal saja pakai iman? Dari awal saja. Nih, saya kasih contoh ya. Surat 26. Surat Asy-Syura 61 ayat 63. Bapak Ibu akan baru tahu, oh ternyata kalau saya beriman tuh begini nanti efeknya. Silakan. Surat 26 Asy-Syu'ara ayat 61 sampai 63. Apa kata Allah? Perhatikan, ini logika iman dan akal di sini. Coba. Maka ketika kedua golongan itu saling melihat, Pasukan Musa dan pasukan Firaun. Ini ceritanya. berkatalah pengikut-pengikut Musa, Pasukannya bilang apa kepada Musa? kita benar-benar akan tersusul. Pasukan Nabi Musa bicara dengan akal atau imannya? Emang benar-benar mau tersusul? Depan Laut Merah, belakang pasukan Firaun. Kita akan tersusul. Lihat, Nabi Musa bicara dengan apa? Ayat 62-nya. Dia, Musa, menjawab, sekali-kali tidak akan tersusul. Sesungguhnya Tuhanku bersamaku. Nabi Musa bicara dengan akal atau iman? Padahal dia tahu nggak solusinya. Terus kenapa? Kok dia tetap bilang, nggak, Allah pasti nolong saya. Allah pasti nggak akan meninggalkan saya. Kenapa? Karena dia yakin Allah pasti menolong. Ibu, pak, bapak, pas menghadapi kesulitan, biasanya yakin atau mikir? Mikir apa? Oh, udah mentok? Nah, itu maksud saya. Berarti Nabi Musa saat itu yakinnya 100% atau 99%. Depan Laut Merah, belakang tentara Firaun, dia nggak tahu solusinya, tapi dia bilang, nggak, Allah pasti nolong saya. Lalu apa? Janji Allah kepada orang beriman, 63-nya. Dia akan memberi petunjuk kepadaku. Terus? Lalu kami wahyukan kepada Musa, pukullah laut itu dengan tongkatmu. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Nabi Musa dapat apa? Petunjuk, solusi, jalan keluar. Jadi solusi itu urusan siapa? Setelah apa? Setelah kita yakin, Allah kasih petunjuk. Jadi solusi itu dicari atau diberi? Setelah apa? Bapak Ibu selama ini ketika punya masalah, mikirin apa? Solusi. Bukan yakin. Bagaimana Bapak Ibu diberi petunjuk kalau dari awal saja Bapak Ibu nggak yakin? Jadi solusi itu dicari atau diberi? Setelah apa? Maka silakan jalani ikhtiar semaksimal mungkin, tapi dengan keyakinan. Mentok, insya Allah pasti nolong. Itu yang terjadi ketika kasus 2008 saya itu. Uang dari mana? Saya jalani, saya ikhtiar, tiba-tiba teman saya ngasih proyek. Tiba-tiba orang yang ngutangin saya, udah saya ikhlaskan ke. Begitu. Kenapa? Allah memberikan petunjuk kepada orang-orang yang beriman. Jadi kita tuh disuruh beriman atau menyelesaikan masalah. Setelah beriman, Allah baru tolong lewat janjinya. Wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Kira-kira kalau Allah nolong, beres nggak semua permasalahan? Jamaah saya sakit kanker leukemia, sebulan lagi mau meninggal, divonis dokter, akhirnya praktek iman sabar salat, selesai, sembuh total. Kenapa begitu? Allah menolong. Berarti pertanyaan saya Bapak Ibu, kalau nanti Bapak Ibu punya masalah, sudah mentok, sudah kanan kiri ketutup, Bapak Ibu tetap yakin atau malah menjadi pusing? Nah, setan nggak terima ini. Makanya Bapak Ibu akhirnya dibuat putus asa.
dibuat kecewa, dibuat khawatir. Berarti khawatir itu bisikan siapa? Ah, ibu lebih sering mengikuti siapa? Allah atau setan? Lah, nggak usah dijawab, saya udah tahu. Jelas ini Bapak Ibu ya? Jadi kapan iman digunakan? Dari awal saja. Pas dapat masalah, saya yakin Allah pasti menolong saya. Karena Allah cuma ingin kata-kata itu dulu sebelum nanti Bapak Ibu ikhtiar. Jadi ikhtiar yang benar itu dengan keyakinan atau kekhawatiran. Kenapa Bapak Ibu yakin? Karena ingin ditolong Allah. Ada pertanyaan? Oh, ini udah hampir habis ya. Silakan Bu. Ya, silakan. Waalaikumsalam. Mau tanya, ini kan kita misalnya konteksnya kalau kita menghadapi Islam Muslim ya, Pak. Ya. Terus berdasar itu berkaitan dengan menangani masalah-masalah kegiatan. Ya. Tapi kan yang datang bukan Muslim aja. Betul. Nah, yang Muslim juga. Tapi yakin sama Tuhan kan itu? Ya. Nah. Yang saya suka meminta mereka kepada Tuhannya. Enggak apa-apa. Tuhan yang dipercaya sajalah. Ya. Jadi saya arahkan mereka ke Tuhan itu. Boleh kan, intinya keyakinan mereka masing kan bedanya Islam sama non Muslim dari sholat aja kan. Tapi mereka butuh nggak sabar, butuh nggak iman, butuh nggak ikhlas, ya ajarkan aja itu. Mudah-mudahan dengan mengajarkan itu mereka login kan, gitu aja Bu. Jelas ya Bapak Ibu ya? Saya banyak kok jamaah, Ustadz saya ingin ikut kajian Ustadz, tapi giliran pas kajian sholat dia keluar, nggak apa-apa, biarin aja. Ya karena pasti semua orang ingin menyelesaikan masalahnya. Mohon maaf ya, saya tanya ya, kan Bapak Ibu selama ini sudah punya iman ya dalam diri Bapak Ibu kan? Itu pas ada masalah itu kemana imannya? Ada kan? Nah itu tolong dimaksimalkan ya Bu ya. Jadi meskipun berat, meskipun secara akal nggak mungkin, nggak, Allah pasti nolong saya. Itu maksudnya beriman. Jelas ya Bapak Ibu ya? Nah memang ini perlu berlatih. Saya tanya, kenapa Bapak Ibu percaya gula itu manis? Karena Bapak Ibu sudah merasakan. Sekali atau dua kali cukup percaya? Enggak. Artinya untuk percaya gula itu manis perlu berapa kali? Cukup ya? Satu kali. Sekarang saya tanya, untuk percaya Allah menolong perlu berapa kali Allah menolong? Loh, padahal mohon maaf, Bapak Ibu dari dulu pun sering nggak ditolong Allah. Terus kenapa nggak yakin-yakin? Masa sama gula baru sekali rasa percaya? Kok Allah nolong berkali-kali Bapak Ibu nggak percaya? Tolonglah Bapak Ibu, harusnya kita malu sama Allah. Ya? Ayo, Allah kan sudah nolong tiap hari kan? Nah terus kenapa Ibu pilihan punya masalah kok pusing lagi? Berarti nggak percaya lagi. Kalau percaya, terima, jalani, Allah pasti nolong. Jelas Bapak Ibu semua? Ayo, hidup cuman sekali. Kalau cuman dipakai pusing buat apa? Petunjuknya sudah ada. Allah ridho Al-Quran silahkan dipakai. Tinggal Bapak Ibu jalani dan praktekkan. Ada pertanyaan? Ah, kayaknya udah paham ya Bu? Berarti nanti kalau punya masalah Bapak Ibu tinggal ngomong apa? Alhamdulillah. Kenapa Bapak Ibu harus ngomong alhamdulillah? Karena Bapak Ibu yakin masalah itu pun akan ditolong oleh Allah. Kira-kira langsung ditolong atau ada prosesnya? Nah, ketika ada prosesnya disuruh apa? Berarti nanti Bapak Ibu saat punya masalah, di pikirannya ingin cepat selesai atau ingin sabar? Saya ulang lagi. Wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Berarti nanti Bapak Ibu kan punya masalah, yakin ditolong kan? Kira-kira langsung ditolong atau ada prosesnya? Nah, prosesnya itu disuruh apa? Nah, berarti nanti ketika Bapak Ibu punya masalah itu di pikirannya ingin cepat selesai atau ingin sabar? Benar? Hah? Loh. Sabar dulu baru ditolong atau ditolong dulu baru sabar? Berarti kalau Bapak Ibu ingin ditolong, sikapnya harus apa? Berarti selesai penting nggak? Otomatis kalau sudah sabar pasti ditolong.
Loh, jadi Bapak Ibu selama ini ikhtiar tujuannya cepat selesai, bukan sabar. Loh, kalau sudah sabar mikir cepat selesai nggak? Hah? Iya. 16 ayat 1, silakan. Oh, kan? Surat 16 An-Nahl ayat 1. Apa kata Allah? Ketetapan Allah pasti datang. Pasti ditolong nggak? Tapi perhatikan. Maka janganlah kamu meminta agar dipercepat datangnya. Disuruh apa? Tuh, biarkan Allah yang buat. Matematika 120 menit. Yang buat siapa? Matematika 120 menit. Bahasa Indonesia 90 menit. Yang buat murid atau gurunya? Biarin, kenapa ibu ikut-ikutan ngatur berapa menit? Jelas ya Bapak Ibu ya? Oke, jadi hari ini saya menjelaskan metode iman. Tolong nanti kasih tahu lagi kalau misalnya saya kesini lagi, Ustadz kemarin iman, lanjut, sabar, sholat, langsung 2 aja nanti besok ya. Karena kan saya banyak keliling, jadi saya bingung ini kemarin kajian metode apa. Ada 7 Bu metodenya ya. Iman, sabar, sholat, ikhlas, tawakal, bersyukur, dan zikir perbuatan. Ini 7-7-nya diajarkan caranya nanti ya. Iman, sabar, sholat khusyuk, ikhlas, tawakal, bersyukur, dan zikir perbuatan. Nanti tolong Bapak Ibu kasih tahu saya. Kemarin di ini iman gitu. Nanti saya percepat misalnya sekali pertemuan jadi 2 metode nggak apa-apa. Ya, di RCK juga begitu soalnya. Biar Ibu bisa memahami dulu ya. Baik. Oke, ada pertanyaan? Oh, silakan Pak. Ya. Ya, silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi pernyataan Allah pada kita yang mengenai Man. selalu direndengkan dengan kebajikan. Dengan kebajikan. Loh, saya tanya Bapak Ibu. Orang yang beriman itu dalam bersikap karena Allah atau karena hasil? Kalau Bapak Ibu karena Allah, kira-kira sikapnya baik atau buruk? Oke, saya kunci ya. Ibu taat kepada suami itu karena Allah atau karena suami baik? Kalau suami nggak baik? Nah, jelas Pak? Tapi nanti saya akan jelaskan detailnya di ikhlas. Oh, kok Pak? Jelas ya? Karena orang beriman berkaitan dengan kebajikan itu pasti semua yang dilakukan ya harus karena Allah. Karena dia yakin sekecil apapun Allah pasti akan balas. Bukan dari makhluk, tapi dari janji Allah kepada orang-orang yang beriman. Ya? Jelas Bapak Ibu? Baik, kalau sudah jelas, terima kasih. Mohon maaf kalau ada kata-kata saya yang kurang berkenan. Dimaafkan ini? Ya, sampai ketemu lagi nanti di kajian-kajian berikutnya. Mohon maaf, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Gatot kembalikan.